Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Sekalipun dunia ini bergoncang, Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap menjadi kota perlindungan dan kubu pertahanan kami. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kami. Tapi ajar kami bukan hanya menuntut Tuhan melakukan bagiannya. Ajar kepada kami untuk tahu apa bagian kami yang harus kami lakukan Tuhan. Melihat semua yang terjadi hari-hari ini. Buka mata rohani kami Tuhan. Berikan pemahaman kepada kami. Bagaimana kami hidup di jalan-jalan-Mu. Bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Bapa, firman-Mu berkata menjelang kedatangan-Mu akan ada banyak hal yang terjadi. Tapi orang yang hidup dalam takut akan Tuhan akan tetap hidup oleh percayanya. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan firman-Mu bagi setiap kami hari ini. Kami membuka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Haleluya. Saya suka dengan salamnya di sini ya. Maranatha, datanglah. Berarti semua jemaat yang merindukan kedatangan Tuhan. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan, maka kita harus siap dengan semua goncangan. Karena firman Tuhan berkata sebelum Yesus datang kedua kali kita akan mendengarkan. Ada banyak berita-berita yang menakutkan. Ada banyak berita-berita yang menggoncangkan. Tapi semua itu harus terjadi terlebih dahulu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata semua akan digoncang sampai tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncang. Ya, Bapak Gembala senior kita Pak Niko berkata dengan adanya berita tentang virus ini menjadi wake up call bagi kita semua gereja Tuhan. Mari kita bangun dari tidur kita, amin. Mari kita kejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, tadi pagi saya mendapatkan firman ini tadi malam ketika merenungkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Virus ini membawa dampak yang sangat besar. Ya, bahkan saudara hari-hari ini kita juga melihat bukan hanya dari sisi penyakitnya, akan ada banyak dampak ya dari ekonomi dan semua terjadi. Sudah saling menyalahkan ini virus dari negara ini negara itu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi setidaknya kita lakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagiannya, amin. Tadi malam saya berdoa saudara, saya mendapatkan dikasih Tuhan ayat ini, coba kita buka bersama dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Kitab Yeremia pasal yang ke-18, kisah ini bercerita tentang ketika itu Yehuda di bawah pemerintahan Raja Yosia saudara. Lalu ketika itu bangsa ini melakukan yang jahat di mata Tuhan, lalu murka Tuhan itu bangkit terhadap bangsa ini. Tetapi Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia pada waktu itu, kita buka Yeremia 18 ayat yang ke-7 ayat yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-7 berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Saudara, ini menjadi gejolak di bangsa-bangsa. Bahkan beberapa prediksi ke depan ada yang menakutkan kalau didengar ini kemarin aja di Solo itu meninggal 1 orang saudara karena corona. Teman saya dari Solo bilang, Bu, yang punya duit sudah berburu ke supermarket. Yang jadi masalah ini gak ada duit mau beli. Lo benar gak saudara? Ya, saya tidak menakut-nakuti, tapi kita perlu berdoa. Amin. Apa yang akan terjadi? Lalu berbagai hal-hal yang lain muncul gara-gara satu virus ini jadi merambah kemana-mana. Tapi kita semua percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Dan apapun yang terjadi tidak akan terjadi kalau tidak seizin Tuhan.
Kita belajar dari apa yang Tuhan tetapkan kepada Yehuda. Tuhan itu marah, kenapa? Karena bangsa ini membuat sakit hati Tuhan. Mereka hidup tidak menuruti firman Tuhan. Saudara, tidak ada kata lain hari-hari ini yang harus kita lakukan selain bertobat. Cuma itu saja. Apa yang harus gereja lakukan? Bertobat. Kita nggak pernah tahu kapan saatnya datang. Maaf ya, kalau kita bicara nggak harus kena corona, kepleset di kamar mandi juga mati. Bener enggak? Ya, malah kematian paling banyak itu justru di kamar mandi loh saudara. Makanya hati-hati dengan kamar mandi. Kalau mau masuk kamar mandi berdoa dulu saudara ya. Karena ya yang namanya mati itu bisa datang kapan saja. Nah hari-hari ini yang sedang beredar luas nih sebenarnya roh ketakutan. Yang membuat orang panik berlebihan sehingga takut lapar, takut nggak kebagian makanan. Borong semua itu Indomie. Sudah tidak berani keluar rumah, tapi memang itu sudah terjadi di negara-negara. Semua negara sudah lockdown dan apa yang terjadi kita nggak tahu saudara. Tapi kita berdoa, Tuhan pegang kendali dan yang kita lakukan hanya satu. Ayat ini tadi berkata, tetapi apabila bangsa yang atasnya aku merancangkan kemusnahan itu, mereka bertobat dari segala kejahatan mereka, maka menyesallah Tuhan. Sudah merancangkan yang jahat atas bangsa itu. Kita tidak pernah kita nggak punya kekuatan lebih untuk mengendalikan semua yang terjadi di hidup ini. Kenapa kita butuh Tuhan? Saya kemarin dapat WA dari seorang subscriber saya di YouTube saya. Dia bilang gini, Bu, saya habis baca kitab Yehezkiel. Satu yang saya temukan dari kesimpulan, Tuhan itu tidak adil. Saya bilang, kenapa bilang Tuhan tidak adil? Ternyata yang Tuhan lihat itu hanya akhir hidup dari seseorang. Jadi Ibu, percuma kan saya hidup dalam kekudusan? Percuma kan saya mengejar kebenaran, saya menahan diri tidak melakukan kenajisan. Toh ternyata yang penting orang itu waktu mau mati bertobat, terus sudah. Saya balas dia dengan ketawa banyak saudara. Hahaha. Dia bilang, kenapa Ibu ketawa? Saya bilang, ya, kamu berarti belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Saya bilang, kenapa sampai hari ini saya mengejar kekudusan, saya berusaha melakukan firman. Bukan cuma karena saya takut masuk neraka, tapi saya nggak mau menyakiti hati Tuhan. Amin. Kayak bangsa Israel yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang punya perasaan dan dia bisa disakiti ketika umat dan anak-anaknya hidup tidak menuruti perintahnya. Kita saja orang tua kalau anak kita membangkang, kita sakit hati enggak Bapak Ibu? Ya, bukankah dia juga Bapak yang ingin semua anak-anaknya hidup menuruti firman-Nya? Saya bilang sama dia, pertama, kamu belum mengenal Tuhan. Karena kamu kalau sudah mengenal Tuhan, saya kenapa memilih hidup dalam kekudusan, saya nggak mau berselingkuh, saya tidak mau melakukan dosa, kenapa? Saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kenapa kita nggak boleh berantem terus suami istri di rumah? Karena engkau menyakiti hati Tuhan. Yang kedua saya bilang, kenapa kamu harus melakukan kebaikan? Bukan cuma karena tunggu mati toh. Apa yang engkau tabur di dunia ini itu yang akan engkau tuai. Karena orang itu berbahagia oleh karena perbuatannya menuruti firman Tuhan. Jadi kenapa kita harus melakukan semua kebaikan di dunia ini? Karena itu supaya engkau mengalami yang baik selama engkau hidup di bawah matahari, di bawah kolong langit ini. Alkitab berkata umur kita 70 tahun. Kalau lebih 100 tahun itu pun kebanggaannya sakit penyakit. Makanya kalau berdoa jangan terlalu panjang-panjang mintanya, amin. Saya ketemu tadi pagi, saya saksikan ketemu bapak-bapak umur 104, Pak. 104, iya, kok bisa rahasianya apa Pak? Dari umur 40 saya tidak makan karbo, saya tidak makan lemak-lemak, saya tidak makan gula, saya makan buah, sayur, minum air putih dan ikan. Mencapai 104. Sekarang Bapak mau minta didoakan apa Pak? Pengen mati Bu. Kalau ngerti kayak gitu dulu ndak usah diet-diet Pak, makan saja apa semua yang mau dimakan. Kenapa Bapak pengen mati?
Istri saya udah mati, anak saya udah mati, saya enggak mati-mati. Saya kesepian di dunia ini. Saya bilang, sabar Pak, tunggu waktu berdiri di antrian. Malaikat masih sibuk. Karena saya tidak mungkin mendoakan dia dalam nama Yesus, matilah kau. Kan enggak saudara ya. Saya diundang Bu Debi, doakan oma saya ulang tahun. Hah, ibu masih punya oma? Iya, umur berapa? 105. Saya datang, omanya masih sehat duduk di kursi. Oma 105? Rahasianya apa oma? Minum Coca-Cola sama es batu. Saya tanya sama cucunya, Bu, sini Bu. Kayaknya oma pikun, kenapa? Saya tanya rahasia umur panjang, dia bilang minum Coca-Cola sama es batu. Cucunya bilang, beneran Bu. Itu tiap makan, habis makan minum Coca-Cola sama es batu. Dia ada diet atau apa? Enggak, semua dimakan plus Coca-Cola sama es batu. Survei membuktikan yang membuat orang bikin cepat mati, sakit penyakit itu bukan makanan, tapi faktor cicilan. Ya, saya punya potongan khotbah ini diambil sama orang, dimasukin TikTok. Inul Daratista, artis-artis itu menirukan perkataan saya ini. Jadi kalau saudara temukan itu TikTok, itu adalah suara saya. Ya, yang membuat penyakit itu bukan faktor makanan, tapi faktor cicilan. Karena ada dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat, yaitu jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya, makanya jangan banyak-banyak cicilan, biar tidak cepat mati. Ya, jadi bukan makanan. Saya tanya abis itu, Oma, jadi Oma sekarang mau apa ini didoakan Oma? Doakan Ibu Pendeta, saya pengen pulang ke rumah Bapak. Lah Oma kenapa pengen pulang ke rumah Bapak? Hidup saya sudah tidak berarti, cuman bikin susah anak sama cucu. Jadi saya berdoa waktu itu dia umur 105. Tuhan dengarkan kerinduannya, dia pengen pulang ke rumahmu Bapak. Saya pikir terakhir pasti Oma tahun ini. Tahun lalu masih ada. Ya. Tahun depannya masih ada lagi. Kemarin saudara saya diundang Desember terakhir. Oma ulang tahun lagi 107. Dan di depannya masih ada botol Coca-Cola. Ih hebat loh. Lalu anak saya bilang, Mam berarti aku boleh minum Coca-Cola. Saya bilang sama anak saya, tidak boleh. Loh kenapa? Nanti kamu sampai 107 tidak mati-mati. Anak saya bilang, Mami itu ada aja loh alasannya. Iya, saudara, orang kalau sudah 100 lebih, ketemu pendeta, mintanya didoakan, mati. Makanya kalau berdoa jangan terlalu. Kenapa? Karena untuk bisa mati itu juga anugerah. Seringkali kita lupa itu. Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Rasul Paulus bilang begini, aku bingung pilih yang mana. Kalau ditanya terlebih suka aku memilih untuk beralih dari tubuhku ini dan menetap kepada Tuhan. Tapi kalau aku masih ada sampai hari ini di dunia ini, itu hanya untuk kebaikanmu. Supaya engkau bertumbuh di dalam iman percayamu kepada Kristus. Tapi kalau disuruh pilih, Rasul Paulus bilang lebih enak tinggalkan dunia. Kenapa banyak orang takut mati? Karena gagal fokus. Dia pikir hidup yang sesungguhnya itu di dunia ini. Hello saudara, kita di bumi ini hanya perantau. Kenapa kita harus hidup dalam pertobatan? Supaya di waktu yang singkat cuma 70 tahun kalau nyampe. Suaminya BCL 40 tahun. Sehat, muda, kaya raya, ganteng. Olahraga, ya, jaga makanan, tidak makan gorengan kayak kita. Bayangkan, ya, lagi pulang beraktivitas tidur sudah tidak bangun lagi. Akibat serangan jantung. Ada bapak-bapak bilang sama saya, Bu, doakan istri saya. Kenapa? Suaminya BCL meninggal, dia menangis 1 minggu.
Bapak tanya kenapa dia menangis? Saya tanya ibu, dia bilang, iyalah ganteng, muda, kaya, kok mati loh. Suaminya bilang, kenapa kamu tidak tangisi saya? Udah jelek, pelit lagi. Jadi bapak-bapak jangan. Ya, karena rezeki suami itu rezeki, tapi rezeki istri adalah rezeki bertobat ya istri-istri. Enggak ada begitu ya. Rezeki kita bersama-sama suami istri. Amin. Ini yang paling banyak orang tidak bertobat dalam rumah tangga. Dalam yang pertama dalam masalah keuangan itu yang bisa bikin perang. Saya sudah konseling banyak orang saudara itu cuma gara-gara masalah keuangan. Suami istri kita ini dipanggil Tuhan menjadi satu. Termasuk dalam hal banyak ibu-ibu yang mengeluh bapak-bapak pelit. Tidak usah angkat tangan bapak-bapak. Di dalam hati saja. Ya, bapak-bapak percayakan keuanganmu kepada istrimu. Kenapa? Karena di luar sana banyak pelakor. Ya, ada ibu-ibu konseling sama saya, Bu. Saya dengan suami memulai dari nol. Makanya kalau menikah itu paling bagus cari pegawai pom bensin. Selalu mulai dari. Iya, itu mas-mas itu kalau cari jodoh di sana saja ya. Mbak, begitu datang mulai dari nol ya mas. Jadi saudara, dia bilang kami memulai dari nol bersama Bu. Lalu mulai diberkati Tuhan, lalu suami saya pegang keuangan, mulai ada uang puluhan juta, mulai ada uang ratusan juta, sampai singkat cerita ada uang miliar di rekening suami saya. Tapi tiba-tiba dia mulai berubah ketika banyak uang. Dulu waktu masih miskin kami sama-sama saling mencintai, dia cinta anak-anak, cinta keluarga dan cinta Tuhan Bu. Setelah mulai banyak uang, dia melupakan segalanya Bu. Saya tiba-tiba lihat ada transferan di rekeningnya ratusan juta. Ternyata untuk pelakor. Bapak-bapak. Saya ngomong buat bapak-bapak dulu ini. Nanti ada buat ibu-ibu. Tidak usah menatap saya seperti itu bapak-bapak. Biasa aja. Ya, jangan ngajak berantem. Itu ya. Suami-suami, kenapa engkau perlu terbuka dalam hal keuangan dengan istrimu? Ya, waktu engkau miskin, yang suka sama kau itu istrimu. Amin bapak-bapak. Setelah engkau kaya, pelakor yang mau banyak. Kemarin ada ibu cerita sama saya, Bu, suami saya udah mau 60, selingkuh Bu sama pelakor. Saya datangi itu pelakor, saya bilang kamu benar mau sama suami saya? Titip ya, dia ada jantung, kolesterol, diabetes. Terus Bu, enggak jadi itu pelakor Bu. Ya saya banyak mendengar bapak-bapak itu lupa diri. Waktu selingkuh pergi sehat, waktu sakit-sakitan pulang sama istri. Enak aja. Hello? Bapak-bapak bertobat. Amin. Sudah mulai berkurang aminnya. Redup-redup sudah. Ya. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Yang namanya mati gak usah tunggu corona. Jantung itu malah lebih parah dari corona. Corona banyak yang masih bisa sembuh. Tapi jantung gak ada ampun. Lagi tidur selesai. Lagi duduk selesai. Lagi olahraga selesai. Mari kita berjaga-jaga. Kenapa? Yang namanya kematian itu hanya berjarak beberapa detik dari hidup kita. Tapi ketika hati dan iman kita siap, kita nggak perlu takut. Seperti Rasul Paulus berkata, hidup bagiku Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Mari hidup dalam pertobatan bapak-bapak. Sekarang ibu-ibu. Saya itu saudara, Jumat Sabtu kemarin, jadi saya itu kan dari channel YouTube ini saya kasih nomor HP. Jadi itu yang konseling, tiba-tiba satu kali Tuhan suruh saya bikin tema khotbah dengan tema akibat dosa tersembunyi. Lalu saya khotbahin, tayang di channel saya yang nonton hampir 200.000. Lalu tiba-tiba yang konseling,
Bu, saya nonton khotbah ibu tentang akibat dosa tersembunyi. Saya full timer gereja, tapi saya selingkuh bu sama singers. Bu, saya jemaat pengerja, ibu saya majelis, ibu saya istri gembala, ibu saya gembala. Orang Kristen semua. Lalu suami saya bilang gini, makanya kamu kalau khotbah tentang perselingkuhan terus ya. Ngeri saudara kalau dengar itu konseling orang Kristen. Aduh. Ya, ada ibu-ibu yang, bu, suami saya tiduri anak saya. Itu orang-orang Kristen semua loh. Bagaimana kita tidak menyakiti hati Tuhan dengan hidup dalam dosa seperti ini? Lalu saudara, orang mulai terbuka. Nah, hari Jumat, Sabtu, Minggu lalu itu saya tuh terima telepon orang konseling di mobil. Suami saya nyetir di samping, saya speaker saudara. Yang konseling itu yang telepon bapak-bapak semua. Dari pagi sampai malam sampai besokannya lagi. Suami saya bilang, udah ada 20 ya, bapak-bapak semua istrinya selingkuh. Lalu suami saya bilang gini, tuh makanya kamu tuh kalau khotbah jangan cuma bilang bapak-bapak terus. Lah bapak-bapaknya bertobat, istrinya yang tidak bertobat. Ya, jadi sekarang saya mau bilang bagi istri-istri, mari kita menjaga hidup di dalam kekudusan. Ya, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita jalani itu sebagai sebuah proses. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab apabila engkau sudah tahan uji, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Jadi orang terima mahkota harus mengalami ujian. Kebanyakan istri hari-hari ini gak mau bayar harga, bu. Suami saya gini. Terus saya mau cerai, bu. Gak boleh cerai, bu. Lah terus masa saya bertahan terus dengan suami yang kayak begitu? Enggak apa-apa. Kemarin ibadah wanita ada yang kasih pertanyaan, Bu Debbie, boleh enggak kita berdoa sama Tuhan, Tuhan hajar suamiku? Saya bilang boleh. Ada ayatnya di kitab Ibrani dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya sebagai anak. Dia menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Ibu berdoa, Tuhan suami saya tidak bertobat. Hajar dia dengan caramu supaya dia bertobat. Jangan dirubah ayatnya, hajar dia, cabut nyawanya Tuhan. Itu enggak boleh saudara. Itu engkau membunuh lewat doa. Ya, enggak apa-apa. Kalau sudah menyerah, kemarin saya tangani di Surabaya, saya datang. Ada 2 orang suami istri, mereka datang dari tempat yang jauh karena dia istrinya itu konseling sama saya. Bu, dari awal pertama menikah saya hamil anak pertama suami saya selingkuh. Hamil anak kedua dia selingkuh, hamil anak ketiga dia selingkuh. Waduh, kalau itu sih bukan hilaf ya. Kalau itu hafal. Sampai 3 kali dengan wanita yang berbeda. Terakhir dia pergi dari rumah, dia ngekos sendiri, dia tinggalkan 3 anak yang masih kecil-kecil dan dia gak pernah peduli. Lalu saya dengerin khotbah ibu, saya tidak boleh bercerai, saya harus bayar harga untuk suami. Saya pergi ke tempat kosnya dia, memohon kepada dia, bu. Tapi dia gak mau. Dia bilang pulang aja kamu, ngapain kamu cari-cari saya? Apa yang harus saya lakukan? Ibu pulang ke rumah, sudah cukup ibu bujuk dia. Sekarang ibu berdoa, Tuhan hajar suamiku. Supaya dia bertobat. Entah dengan cara apa. Saudara, ada banyak orang yang begitu hidup di dalam kesombongan. Apa itu kesombongan? Bukan kita pamerin harta, bukan cuma itu. Kesombongan adalah orang yang hidup tanpa pertobatan di hadapan Tuhan. Mereka bangga dengan dosa-dosanya dan tidak pernah berpikir bahwa nafas hidup itu Tuhan yang pegang. Selama kita masih diberi kesempatan, ayo saudara hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, amin. Ada bapak-bapak konseling sama saya, Bu, saya sama istri saya sudah 3 tahun rumah tangga kami ini gak tahu mau dibawa kemana. Karena istri saya itu tidak melayani saya lagi. Dalam hal apa Pak? Segala hal. Mungkin Bapak pernah ada salah dulu. Memang ada salah dulu saya menyakiti hati istri saya. Tapi saya sudah minta maaf, dia tidak mau memaafkan. Bapak tunjukkanlah buah yang sesuai pertobatan. Kalau Bapak sudah sungguh-sungguh bertobat, istri tidak mungkin tidak menerima Bapak. Sudah Bu. Jadi gini Bu, saya berdoa Tuhan, nyatakan Tuhan apa yang harus saya lakukan dengan rumah tangga saya. Tuhan itu baik Bu, dia kirim perempuan lain. Astagfirullah subhanallah. Ya, saya tanya apa Pak? Tuhan kirim perempuan lain? Iya, itu bukan Tuhan yang kirim, setan. Tapi perempuan ini satu
apa nasib dengan saya, dia juga dicuekin suaminya. Jadi Bu, saya mau tanya sama ibu, boleh kan Bu saya cerai sama istri saya? Dan menikah dengan perempuan ini, kayaknya hidup saya lebih berbahagia. Saudara, makanya saya bilang sekarang itu saya lebih senang konseling orang yang bukan Kristen. Ternyata yang nonton channel saya itu bukan cuma orang Kristen. Ada beberapa orang, Bu, saya bukan orang Kristen, tapi saya suka nonton khotbah-khotbah ibu karena saya mencintai kebenaran. Orang-orang kayak begitu kalau konseling, Bu, bagaimana caranya supaya saya bisa berkenan pada Tuhan? Bu, apa yang harus saya lakukan supaya saya menemukan Tuhan yang benar? Ada yang baru pulang umroh telepon saya. Saya bimbang, saya dengerin khotbah ibu, bisa nggak kita ketemu? Bisa, ayo kita ketemu di daerah mana? Jakarta Selatan, oke yuk ketemu di mall. 3 jam ketemu, air matanya berderai, tidak bisa berhenti dilawat Roh Kudus. Saya berdoa bagi dia, terima Yesus, sudah dibaptis sekarang ke gereja. Orang-orang yang mau terbuka bagi kebenaran. Saya mau saudara, tapi ngelayani orang Kristen buang waktu. Beneran, Bu, mau cerai boleh nggak? Enggak boleh. Kok Ahok boleh? Pusing nggak saudara? Ya, saya bilang kamu mau jadi seperti Yesus atau jadi seperti dia? Jangan yang begitu ditiru, tapi apa yang Tuhan sudah kasih tahu nggak mau ditiru. Makanya Rasul Paulus berkata begini, mereka itu giat bagi Allah tetapi tanpa kebenaran yang benar. Mereka bukan hanya menentang kebenaran itu sendiri, mereka membuat kebenaran bagi dirinya sendiri. Benar nggak? Ya, ya itu ibu-ibu konseling, Bu, suami saya selingkuh, ketahuan kan Bu di HP-nya. Terus saya tanya, dia ngaku. Lalu dia bilang begini, kasih saya waktu untuk melupakan wanita itu. Istrinya bilang, jangan lama-lama. Saya nggak mau diduakan, kamu pilih salah satu. Nggak bisa. Kamu pikir gampang melupakan dia? Berikan saya waktu. Istrinya bilang, sampai kapan? Tunggu waktu Tuhan. Aduh saudara ya, ini kan udah bikin kebenaran sendiri kan. Suruh putus sama selingkuhan, tunggu waktu Tuhan. Ya Tuhan bilang sekaranglah waktunya bertobat. Lalu dia bilang begini sama istrinya, saya besok mau ke Jakarta, mau ketemu sama perempuan itu. Lalu istrinya galau saudara, nangis. Kamu enggak usah nangis, pikiran positif saja. Ada suami mau pergi selingkuhannya, istrinya suruh pikir positif. Ya yang kayak begini-begini ini saya bilang, ibu doa Bu, Tuhan hajar suamiku. Awas bapak-bapak. Bertobat loh. Ya, jangan hidup dalam kesombongan seolah-olah kita yang pegang nafas kita. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dia bilang, kalau dia merancangkan, saya berdoa, kita semua berdoa, bangsa ini kembali kepada pertobatan di hadapan Tuhan. Terutama gereja-gereja Tuhan. Dengan adanya virus ini, Paniko bilang ini menjadi wake up call bagi gereja Tuhan. Ayo kita bangun dan sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, amin. Ya, merendahkan diri dalam pertobatan. Setidaknya dari mana kita memulai? Dari rumah tangga kita sendiri, suami istri. Ada banyak kehancuran yang terjadi saudara. Ya, dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Kita ini setiap minggu keluar masuk gereja. Makanya tadi pagi juga saya bilang, ada tempat saya bilang gini, Bu, kalau ibu pelayanan ke desa-desa kecil, di gereja-gereja kecil, ada enggak yang kerasukan lagi ibadah? Banyak, lagi pujian kerasukan. Kalau di gereja besar, di kota besar, ada enggak Bu? Saya pikir-pikir, iya loh, hampir enggak pernah ada yang kerasukan di gereja di kota besar. Ya, dulu pernah ada saya lagi mau ibadah, lagi pujian, tahu-tahu bapak-bapak saudara menggelepar, jatuh di lantai. Wah saya langsung berdiri kan, mau saya tengkingkan. Dalam nama Yesus, istrinya bilang enggak usah Bu, kenapa? Epilepsi. Oh. Saya pikir kerasukan saudara, ya ternyata epilepsi. Lalu dia tanya sama saya, Bu, kenapa Bu di gereja besar sudah tidak ada yang kerasukan? Wah ini pertanyaan bagus buat saya. Saya merenung kenapa ya? Saya dapat jawabannya saudara. Ya, kenapa di gereja besar, di kota-kota besar iblis sudah tidak lagi merasuki orang? Karena di kota-kota besar itu setan sudah tidak bekerja. Dia cuma kontrol. Ya. Saudara ibadah dia intip dari pintu, lancar coy.
Temannya bilang, lancar bro. Jemaat tambah? Lanjutkan. Setan tidak pernah takut ketika jemaat gereja bertambah. Setan tidak pernah takut ketika Anda rajin ke gereja tiap hari Minggu. Tapi setan takut ketika engkau mulai melakukan firman dan hidup dalam pertobatan. Amin. Kenapa? Karena di dalam Yakobus dikatakan, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu dan dia gemetar terhadap nama Allah. Jadi kalau level iman kita hanya sampai dipercaya, berarti kita satu level sama? Kita percaya, setan percaya. Itu baik, tapi setan gemetar kepada nama Allah. Sekali lagi saya mau tanya, kalau kita level imannya cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama? Nggak usah takut ngomong yang kenceng. Biar menampar diri kita sendiri. Berarti kita satu level sama? Nggak usah sambil melotot sama saya. Ngomong setannya biasa aja. Nggak usah setan. Ya, saya justru takut jangan sampai setan itu lebih rohani loh dari kita. Kita nggak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat kita. Kalau engkau cuma kudus waktu di gereja, maaf saudara, setan ketawa lihat engkau. Karena kehidupan kekristenanmu yang sesungguhnya, waktu engkau keluar dari pintu gereja. Di sini semua lagi kudus, nggak ada yang berantem nih. Ya, nggak ada yang merokok, nggak ada yang selingkuh. Ya, makanya bagus Tuhan itu melakukan rapture itu waktu hari Minggu saja. Kita semua lagi kudus di gereja kan. Bagus langsung terangkat semua itu. Kalau hari lain, wah nggak tahu Tuhan, subhanallah. Ya, saya berdoa saudara supaya kita tetap menjaga kekristenan itu waktu engkau keluar dari pintu gereja. Bagaimana di rumah? Kalau di gereja nyanyinya senada dengan surga, senada dengan surga tinggi sekali bahasanya. Sampai di rumah senada dengan neraka. Waktu sudah berantem suami istri. Saya berdoa saudara. Mari kita ini menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Bertobat itu dari kata aslinya metanoia, kita semua sudah tahu. Meta dan nous itu adalah perubahan cara berpikir. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang punya akal budi. Hewan itu diciptakan punya otak, iya, tapi tidak punya akal budi. Saya beberapa waktu lalu ke Surabaya. Ketemu teman saya, lalu dia bilang gini, Bu, doakan teman saya yuk. Di mana? Di rumahnya. Kenapa? Suaminya itu baru mengalami kecelakaan, jatuh dari lantai 7. Ya, 7 meter ya. Yaudah kita pergi saudara. Sampai di sana ketemu. Lalu dia cerita, Bu, suami saya waktu jatuh dari lantai 7 langsung dibawa lari ke rumah sakit, dia nggak sadarkan diri, dioperasi otak karena terjadi pendarahan di otak. Jadi dibuka kepalanya, tapi dokter bilang gini, beruntung tidak ada terjadi keretakan di dalam, gak ada apa-apa. Cuma ini ada satu Bu, dia punya syaraf kepribadian itu memar. Saya baru kali itu dengar ada syaraf kepribadian. Terus, nah gini Bu kata istrinya, waktu suami saya ini belum jatuh, dia tuh orangnya baik banget Bu. Dia antar saya ke pasar. Dia baik sama saya Bu, saya gak boleh pergi sendiri. Tapi sejak dia jatuh Bu, Ibu percaya saya pernah diturunin di pinggir jalan dari mobil gara-gara salah omong. Karakternya berubah 180 derajat. Jadi jahat, jadi tidak peduli sama istri anak, pokoknya berubah, ketuker. Jadi saya ke dokter, dok ini ya itu karena syaraf kepribadiannya memar. Aneh ya saudara, sebenarnya bagus yang jatuh begini orang-orang dari Indonesia Timur yang garang, galak itu kalau jatuh kan langsung jadi kayak orang Jawa dia. Ya, jadi kebentur gitu langsung jadi baik gitu, yang tadinya jahat jadi baik, bagus gitu saudara ya. Jadi dia bilang saya sudah ke dokter Bu, lalu saya tanya lah dok terus bagaimana untuk bisa kembalikan itu. Untung dokternya enggak ngomong jatuhin lagi aja. Kata dokter begini, karena dia punya syaraf kepribadian kena, jadi itu harus disetting ulang. Jadi dia bilang gini Bu Debbie, kalau komputer suruh setting ulang kan
Gampang Bu, saya tinggal bawa ke toko komputer, saya suruh setting ulang, gampang. Lah ini syaraf kepribadian, dokter suruh setting ulang. Lah terus itu maksudnya, makanya saya mau tanya ibu nih, ibu mumpung kesini nih, ibu ngerti pasti. Tiba-tiba saya itu dikasih pemahaman sama Tuhan saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau bisa membedakan apa yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oh saya tahu Bu, berarti sekarang itu kan pertobatan. Perubahan cara berpikir. Amin. Jadi kalau kita ini jadi Kristen tapi perubahan cara berpikir kita nggak pernah dibarui, orang itu bisa berubah lewat apa saudara? Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu yang akan dia lakukan. Makanya hari-hari ini daripada saudara dengerin corona terus mending denger firman saya tuh di YouTube dan tolong subscribe. Ya, dengerin yang baik-baik saja. Alkitab bilang iman bertumbuh dari pendengaran, tapi ketakutan juga muncul dari pendengaran. Kita lihat kemarin anak umur 15 tahun yang membunuh bocah kecil berumur 5 tahun. Saudara tahu kenapa? Ya, dia sering nonton film horor. Lagu-lagu yang itu ternyata yang dia tulis, Lucifer is lonely, my Lucifer. Ya terus lagu-lagu semua wanita baik-baik harus pergi ke neraka. Itu ternyata lagu yang dia dengar. Dan anak saya kemarin bilang, loh mam itu kan lagunya siapa? Ini loh, saya diputerin anak saya video klipnya. Jadi video klipnya itu menceritakan itu Lucifer jatuh dari sorga. Dia dibuang ke bumi, dia pakai sayap hitam, lalu dia sendirian gak ada teman. Lagu itu diputer balikan, kasihan Lucifer sendiri. Lo ngeri gak saudara? Jadi anak-anak muda yang dengerin itu kan secara tidak sengaja mereka punya otak itu dimasukin. Kasihan loh, Lucifer itu dibuang dari sorga terus sekarang dia di bumi sendiri. Jadi dia tuh cari temen. Saya bilang sama anak saya, Dek kamu gak boleh dengerin itu loh, kata-katanya itu. Ya iya memang saya gak pernah denger mam. Lah itu yang dia tulis-tulis. Lalu saya pengen membunuh. Di catatan-catatan hariannya. Yang lebih ngeri lagi, ini anak produk dari orang tua yang bercerai. Jadi dia punya jiwa terganggu ya. Jadi apa yang dia dengar itu yang menyeting ulang. Ya, dia punya pikiran saudara. Karena dia dengar itu, dia nonton film horor, dia nonton itu Chucky boneka itu, pembunuhan. Dia terinspirasi sampai setiap hari tulisannya apa? Aku pengen bunuh orang, pengen nyiksa anak kecil. Dan ketika itu dia lakukan saudara, anak itu masuk kan, anaknya tetangganya datang, diajak ke kamarnya, direndam di dalam bak mandi, ya, lalu dia cekik lehernya, lalu dia bungkus itu jenazah pakai spray, ditaruh di dalam lemari, dan dia tidur malam itu dengan mayat di dalam kamarnya tanpa rasa takut. Ngeri kan jiwanya itu, orang itu kalau jiwanya udah tergoncang. Lalu saudara malam itu dia bikin status di Instagram, aku barusan bunuh anak 5 tahun, tak bungkus pakai spray, lalu saya simpan di lemari. Teman-temannya pada komen di Instagramnya, gila lu beneran. Pagi-pagi mau berangkat sekolah, dia jalan ke kantor polisi. Dia cerita semuanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dia merasa puas melakukan hal itu. Saudara, apa yang engkau dengar? Makanya Alkitab, kitab Yosua pasal yang pertama, 7-8 dikatakan, perkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam. Kenapa? Waktu kita memperkatakan lagi firman, itu kita sedang menyeting ulang syaraf kepribadian kita. Orang yang suka marah, saya ingat dulu saudara saya ketika pertama kali bertobat, saya ini dulu ya, karena saya memang tidak kenal Kristus, saudara sudah dengar kesaksian saya. Saya dari Muslim, saya nggak pernah ngerti firman, saya karakternya bertumbuh dengan liar. Lalu akhirnya ketika saya terima Yesus, saudara berat sekali untuk saya melakukan firman. Kenapa? Makin hancur hidup kita, karakter kita makin berat melakukan firman. Dulu orangnya emosian, tapi bagaimana cara saya menyeting ulang kepribadian saya itu dengan memperkatakan firman. Misalnya ayat firman Tuhan berkata, jangan marah, tinggalkan panas hati itu. Berkatakan jangan marah, tinggalkan panas hati. Aku gak mau marah.
Aku mau bersuka cita. Perkatakan bersukacitalah. Saudara takut nanti iblis panahkan panah-panah api di pikiranmu. Perkatakan aku akan bersuka cita. Tuhan pegang kendali atas hidupku. Dengan cara itu makanya banyak dengar firman. Jangan dengar sesuatu yang lain. Ya, mari kita bertobat saudara. Ya, supaya hidup kita diubahkan. Bukan soal matinya kapan. Bukan soal waktunya, bukan soal ada banyak hal yang bisa kita lakukan hari-hari ini untuk mengisinya dengan sesuatu yang berguna bagi kepentingan kerajaan sorga. Begini saudara, kita tidak pernah tahu kapan kita mati dan dengan cara apa kita mati. Tapi kita bisa menentukan hari ini bagaimana cara kita hidup. Amin. Selama Tuhan masih kasih kita waktu, mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, mari kita berlomba di dalam rumah tangga. Sudah tidak usah berantem terus. Orang tua, suami istri dengar kalau engkau berantem terus anakmu itu stres. Ya, anakmu itu yang stres dan tertekan dan itu mempengaruhi jiwanya. Saya bilang sama ibu itu, ibu suruh suamimu dengar banyak firman. Ya, supaya dia menyeting ulang secara kepribadiannya. Makanya dulu saya sempat berpikir begini. Saya bilang sama suami saya, kalau yang masuk sorga itu orang yang lemah lembut, enak banget ya. Di sorga isinya orang Solo, Jogja dan Magelang. Ya, maka orang Sulawesi, Ambon tidak ada yang masuk sorga. Ternyata saya dapat jawabannya kemarin peristiwa Bapak itu. Yang waktu saraf kepribadiannya kena. Ya, kenapa orang-orang Solo itu bisa halus? Itu memang karena budaya. Mereka dibesarkan dari budaya yang memang orang tuanya halus. Ya, itu etika, tapi itu bukan karena melakukan firman loh. Yang Tuhan mau, itu adalah karakter kita kepada Kristus. Jadi saudara tidak perlu takutkan apapun hari-hari ini. Ya, jangan berlebihan saudara. Memang kita harus waspada, tapi berlebihan tidak usah. Kita hidup dalam takut akan Tuhan saja dan kita bisa berkata, Tuhan kapanpun Engkau panggil aku siap. Kenapa? Karena suami bisa berkata, aku sudah menjadi imam yang baik di tengah keluargaku. Istri bisa berkata, aku sudah menjadi penolong bagi rumah tanggaku. Aku siap kapanpun Tuhan itu akan datang. Kami siap Tuhan. Biar saya berdoa saudara bagi kita semua hari ini. Mari kita mau bilang pada Tuhan. Bahkan kita mau bawa bangsa kita sehari-hari ini. Untuk kita bela bangsa ini di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mencari imam yang berdiri bagi bangsa ini. Tuhan sedang mencari imam yang berdiri tengah rumah tangga dan keluarga. Mari kita bangkit berdiri bersama. Biar kita mau bilang Tuhan, apapun goncangan, apapun yang sedang terjadi, kami tahu penggenapan firman itu sedang terjadi. Maranatha itu sedang terjadi. Kedatangan Kristus kali yang kedua ini sedang digenapi. Yang kami minta Bapa, ajar kami melakukan bagian kami di dalam Engkau. Mari saudara yang datang suami istri, bergandengan tangan bersama. Katakan Tuhan, kami mau jamah hidup rumah tangga dan pernikahan kami. Ajar setiap suami di tempat ini boleh menjadi imam yang benar. Yang membawa istri dan anak-anaknya kepada takut akan Tuhan. Tidak selamanya kami ada di dunia ini Bapa. Kami tahu ada satu saat Engkau panggil hidup kami kembali kepadamu. Tapi setidaknya kami telah melakukan bagian kami. Kami mau hidup di dalam pertobatan. Demikian juga kami para istri. Jadikan kami penolong yang sepah dan di tengah rumah tangga kami Bapa. Menjadi tiang doa bagi suami dan anak-anak kami. Semua anak-anak juga boleh hidup dalam pertobatan. Dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa hari ini. Kuduskan kehidupan kami, layakkan setiap kami, bawa kami Tuhan. Di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Supaya kami juga bisa berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Kami tahu ada banyak hal-hal yang menakutkan, bahkan malah petaka mungkin sedang ada di depan kami. Tapi kami juga percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa kami Bapa. Kami bersyafaat bagi Indonesia, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni negeri kami Bapa. Kami bawa hidup kami Tuhan.
Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.